Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi 'allamal Qur'an khalaqal insana 'allamahul bayan. Wassalatu wassalamu ala sayyidi waladi adnan wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi alladzina jahadu fi sabilir rahman, amma ba'd. Ala hadhihi niyyah ولكل نية صالحة جامعة دافعة بأن الله يفتح علينا فتوح العارفين ويفقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا إلى سواء السبيل. وبالسند متصل الإمام الغزالي رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وأدام النفع بعلومه وبكم في الدارين آمين. وإلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Fattahu ya Alim, iftah abwaba qulubina binuri ma'rifatik wa akhrij alaina min dhulumatil jahli wal wahmi ila nuril fahmi wal ilmi waftah alaina abwaba ilmika kama fatahtaha ala anbiya'ika wa ulama'ika al-mutaqaddimin al-mutaakhirin وانشر علينا رحمتك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم سلمنا وسلم ديننا وسلم أهلنا وأولادنا وذريتنا وسلم جماعتنا ولا سيما جماعة مسجد الكوثر من آفات الدنيا والآخرة ولا تسلك وقت النزاع إيماننا ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا وارزقنا خيري الدنيا والآخرة إنك على كل شيء قدير. ربنا وفقنا واشف مرضانا وصحح أجسادنا وقوي أعمالنا واهدنا سبل السلام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. Masyarul muslimin wal muslimat rahimakumullah, yang terhormat Ketua dan Pengurus DKM Masjid Al-Kautsar, Bapak Ibu hadirin dan hadirat sekalian, keluarga besar Masjid Al-Kautsar yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Malam ini kita bersyukur dengan rahmat Allah dapat kembali hadir bermuajahah di Masjid Al-Kautsar yang kita hormati ini. Untuk itu izinkan saya menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang tinggi pada Bapak Ibu yang telah memilih hadir di Masjid Al-Kautsar malam ini. Saya doakan semua yang hadir beserta keluarga masuk surga. Amin. Badannya sehat, umurnya panjang, imannya kuat, ibadahnya giat, rezekinya luas, hidupnya berkah, keluarganya sakinah, bisa husnul khatimah. Malam ini kita akan melanjutkan kembali kajian kitab Bidayatul Hidayah yang disusun oleh Al-Imam Abu Hamid Al-Ghazali sampai halaman 169. Betul? Atau 170. Baik, wa'alam ya. Baik, silakan dibaca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'lam anna qawlaka hadha yudahi qawla man yuridu an yasira faqihan bi ulumuddin min ghairi an yadrusa ilman wastaqala bil talah wa qala inna allaha karimun rahimun qadirun ala ayyufidu ala qalbi min al-ulumi ma afadahu ala qulubi anbiya'ihi wa awliyaihi min ghairi juhdin wa tikrarin wa ta'allumin wa huwa qawli ma yuridu malan fayatruku jawazata wa tijarata
ويتعطل وقال إن الله كريم رحيم وله خزائن السماوات والأرض وهو قادر على أن يطلعني على كنز من الكنوز أستغني به عن الكسب فقد فعل ذلك لبعض عباده فأنت إذا سمعت كلام هذين الرجلين استحمقتهما واستخرت منهما وإن كان ما وصفاه من كرم الله تعالى وقدرته من كرم الله تعالى وقدرته صدقا حقا فكذلك يضحك عليك أرباب البصائر في الدين إذا طلبت المغفرة بغير سعي لها الله تعالى يقول وَلَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى وَيَقُولُ إِنَّمَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ. Ya, Bapak Ibu dimuliakan Allah, apa maknanya? Wa'lam, ketahuilah, kata Imam Ghazali. Jadi kita diminta untuk mengetahui melalui ilmu pengetahuan. Jadi berdasarkan kalimat ini, ad-din huwa al-aql. Agama itu isinya salah satunya akal. Akal itu isinya ilmu. Jadi kalau beragama mesti punya ilmu. Apa ilmunya? Anna qaulaka hadza, bahwasanya ucapanmu ini yudahi, menyerupai qaula man yuridu ayyasira faqihan, dengan ucapan orang yang mau menjadi orang yang mengerti ulumuddin, dalam berbagai ilmu agama. Ilmu agama ada banyak. Ada ilmu ulumuddin terkait dengan usuluddin, pokok-pokok agama. Ada yang terkait dengan hal-hal yang bersifat furu'. Kita pahami ya. Ada dua macam nih. Ada usuluddin, ilmu tentang pokok-pokok agama. Kenapa dikatakan usuluddin? Karena dia bicara soal yang paling pokok dalam Islam. Apa itu Allah? Apa yang masuk usuluddin? Nah, ilmu yang terkait usuluddin. Nah, di sini ada ilmu tauhid. Kenapa ilmu tauhid disebut usuluddin? Karena dia membicarakan yang paling pokok dalam beragama, tentang Allah. Mahwallah, siapa Allah? Seperti apa sifatnya Allah? Sifat wajib, sifat mustahil, sifat jaiz. Seperti apa af'alnya Allah, perbuatan Allah. Seperti apa asma'nya Allah. Nah, dimaksud sini. Nah, selain ilmu tauhid, ada ilmu kalam. Jadi filsafat ilmu tauhid. Nanti kalau kita belajar ilmu kalam, kita akan kenal ada Ahlussunnah wal Jamaah, ada Syiah, ada Mu'tazilah, ada Jabariyah, ada Qadariyah, ada Murji'ah. Sini dia. Gitu. Bisa tahu ya? Nanti di sini juga ada ilmu tasawuf. Ilmu tauhid intinya ke sini tasawuf.
Kalau ilmu tauhid tentang seperti apa sifat-sifat Allah, zat Allah, asma'nya, af'al perbuatannya, sini. Tapi ilmu tasawuf mengajarkan bagaimana bisa sampai kepada Allah. Benar? Gimana aja? Orang sini banyaknya. Gendek mas saya, ya saya minta maaf malam Sabtu kemarin di Jawa Timur, jadi nggak bisa. Bukannya mangkir, karena memang saya mesti ke sana. Tidak ada acara groundbreaking namanya, peletakan batu pertama pembangunan masjid. Nah, terus ada putusan negara donor dari Emirat. Pihak sana minta supaya ada yang nuan-nuahin gitu. Saya diminta oleh pengurus masjid sana jadi khatib, terus selesai khutbah, terus diminta ikut dalam acara itu sebagai wakil Indonesia, gitu ya. Nah, karena sana habis Jumat masih di sono, malam Sabtu nggak bisa ngajar kan, ya kan? Maafin aja deh. Ya sekali-kali black nggak apa-apa. Bagaimana dekat sama Allah dia ngajarin. Bagaimana bisa hampir pada Allah, dekat sama Allah, nah dia gitu. Nah, ini semua masuk usuluddin. Di sini ada filsafat, ada ilmu mantiq, logika di sini banyak. Tapi pokok-pokok ini. Tapi ada selain usuluddin ada furu'uddin. Furu'. Cabang-cabang agama. Dikatakan cabang agama karena tidak bicara langsung tentang Allah. Dia sudah bicara soal selain Allah. Apa itu? Nah, tentang ibadah. Gitu. Nah, di sini nih. Selain ibadah ada muamalah. Ini. Kalau ibadah ada 3 macam. Nanti kalau mau dibahas panjang, kalau nggak dibahas saya cetek-cetek aja dah. Ini mau cetek mendalam nih. Dalam. Kalau ibadah ada ibadah badannya, ibadah yang bersifat fisikal, sholat, puasa, itu ibadah badannya, haji. Itu biar ibadah badannya. Ada ibadah maliyah, ibadah finansial, zakat, sedekah, infak, kurban, itu ibadah maliyah. Ada ibadah nafsiyah, ibadah jiwa. Nah, ini ibadah yang bersifat psikikal. Apa itu? Ikhlas, sabar, syukur, tawadhu, sini dia masuk kelompok ibadah, gitu. Selain ibadah, kalau ibadah hablum minallah, kalau muamalah hablum minannas. Ini banyak lagi, jual beli, tukar menukar, simpan pinjam, gitu ya. Terus sewa menyewa, gitu. Gadai ada di sini, ya. Nikah ada di sini, gitu ya. Terus ada juga di sini di samping muamalah ada juga disebut jinayah. Jinayah itu hukum pidana dalam Islam. Kalau orang mencuri hukumnya apa, masuk sini. Gitu. Kalau orang mabuk hukumnya apa, masuk sini. Kalau orang berzina hukum masuk sini. Ada siasah politik Islam masuk sini, gitu. Ya, jadi banyak di sini nih. Ya, kalau ini hablum minannas, gitu. Jelas ya? Ya. Kalau ibadah muamalah yang disederhanakan, dia masuk kelompok syariah. Kalau ini masuk bidang akidah,
Jadi ada dimensi-dimensinya. Bisa tangkap ya? Ini akidah di syariah. Gitu, ya. Makanya Profesor Mahmud Saltut itu Rektor Al-Azhar bilang Al-Islam huwa aqidatun wa syariatun. Kalau Anda mau tahu Islam, itu akidah, itulah syariah. Belakangan murid-muridnya Pak Mahmud Saltut mengatakan ada yang ketiga, akhlak. Kedengaran? Jadi Islam itu isinya tiga, akidah, syariah, akhlak. Jadi kalau ibarat bangunan, ibarat piramid, gitu. Ini fondasinya akidah, badannya namanya syariah, atapnya namanya akhlak. Inilah bangunan Islam. Bisa tangkap ya? Jadi kalau orang ngomong Islam, dia mesti ngomong akidah, ngomong syariah, ngomong akhlak. Nggak cukup dengan syariat tanpa akidah. Korban misalnya tidak diterima korban kalau tidak punya latar akidah yang kuat. La yanalullahu luhumuha wala dima'uha walakin yanalut taqwa minkum. Tidak akan sampai katanya daging-daging korban mereka, darah-darah korban mereka, walakin akan tetapi yang sampai adalah takwanya, akidahnya. Jadi belajar akidah penting. Nah, salah satunya tuh Jauharatut Tauhid. Kitab kita yang malam Sabtu yang lalu berbaca, kitab Tauhid ini. Nah, dari sini nanti ada syariat, ada akhlak. Tiga-tiganya menjadi bangunan Islam, dinul Islam. Jelas? Mayuri itu ayasira faqihan fi ulumiddin. Dengan ucapan orang yang katanya mau menjadi orang yang mengerti faqihan fi ulumiddin dalam berbagai ilmu agama. Tadi ilmu agama yang sederhana kayak gitu. Nanti ada cabang-cabangnya tuh. Min ghairi ayat rusa ilman, tetapi ia tidak mau belajar membaca ilmu. Bagaimana punya ilmu kalau nggak mau belajar? Sampai di sini pentingnya majelis ilmu, pentingnya majelis taklim malam Sabtu nih. Bapak Ibu nggak kenal Islam kalau nggak belajar. Biar orang tuanya orang alim, kalau anaknya nggak belajar nggak ngerti agama. Biar bapaknya orang hebat, tapi anaknya nggak belajar nggak ngerti, nggak bisa turun. Dia mesti belajar. Jadi ngaji malam Sabtu tetap penting. Saran saya, kalau kita ngaji begini, untungnya banyak. Modalnya dikit, untungnya banyak. Gimana modal dikit? Paling ngaji seminggu sekali. Katakanlah 1 jam. Bapak dan Ibu diberi oleh Allah nikmat seminggu 7 hari. Benar nggak? 1 hari 24 jam. 7 kali 24 168. Diam aja. Iya. Kalau bukan duit susah ngitungnya. Kalau dia cepat. Jadi Allah memberi kita nikmat dalam seminggu 168 jam. Dari 168 jam keluarin 1 jam. Tuh, kalau kita hitung 1 per 168 nggak ada 1%. Bener nggak? Iya. Nggak ada 1%. Tapi gara-gara ngaji seminggu, amal sebulan seminggu, gara-gara ngaji 1 jam, amal seminggu ketutup nih. 1000 rakaat. Untung Pak. Kita kadang-kadang ngobrol 2,5 jam. Sampai double mulutnya. Ini 1 jam masih ogah rugi dong. Untung 1 jam kita keluarkan tapi nutup amal seminggu. Kalau mau dihitung lagi, kata Rasulullah, ngaji kita 1 jam selain sama dengan pahala 1000 rakaat, sama dengan mengunjungi orang sakit 1000 orang.
Kalau satu orang sakit kita bawain parsit 300.000 aja. Jadi bapak ibu ngaji 1 jam di Al-Kautsar sama dengan sedekah 300.000 kali 1.000 berapa duit? 300 juta. Pernah nggak sedekah 300 juta? Boro-boro 300.000 jarang. Kalau orang ngerti nggak mau ketinggalan dia mesti ngaji dia. Karena untungnya gede. Modalnya nggak banyak, tapi untungnya besar. Ilmu dapat, pahala besar. Saran saya, selama badan sehat, kober, sempat rebut. Tahun depan belum tentu ngalamin. Malam Sabtu depan belum tentu, nggak tahu kita. Jangan malam Sabtu besok nggak jelas. Ini bukan nakut-nakutin nih. Siapa yang jamin besok masih bisa hidup? Begitu ada kesempatan, rebut. Nanti mau gimana aja. Badan sehat, punya kesempatan, rebut. Untungnya gede ngaji. Nah kata Imam Ghazali, kadang orang pengen punya ilmu tapi nggak mau belajar. Wastaghala, dia sibuk katanya. Bil batalah, dengan nganggur. Dalam Islam nganggur jelek, tidak disukai. Yang bilang sampai Quran. Apa kata Allah? Fa idza faragta fansab wa ila rabbika. Fa idza faragta, apabila kamu sudah selesai dari sesuatu ibadah, fansab, fataf katanya. Sibuklah katanya dengan ibadah yang lain. Jadi nggak boleh kosong. Kedengeran Ibu? Jadi orang Islam yang ngerti agama pasti nggak ada nganggur dia, ada kesibukan terus gitu. Nggak ada nganggur gitu, bengong aja nggak ada dia. Ada mesti aktivitas yang produktif. Gitu. Kata Sayyidina Umar bin Khattab itu orangnya keras. Ini akrahu katanya. Saya tidak suka an arhadakum, kalau melihat kamu katanya, la fi amali dunya wa la fi amal akhirah, tidak sedang beramal untuk dunia, tidak sedang beramal untuk akhirat. Nggak suka dia. Kenapa? Buang-buang umur. Umur dibuang-buang rugi Pak. Kenapa rugi? Kita katakanlah di sini 100 tahun. 100 tahun itu belum 1 hari di akhirat. 1 hari di akhirat 1000 tahun di dunia. Jadi kalau Bapak berumur 100 tahun dibuang-buang, lebih rugi lagi. Di sono 1 hari di akhirat 1000 tahun di dunia. Jadi kalau orang Islam yang bagus, yang ngerti agama, nggak mau dia nganggur, selalu sibuk dengan amal produktif, disebut amal soleh. Amal soleh, amal produktif. Gitu. Modalnya dikit, untuknya gede kayak sekarang nih. Amal soleh. Saran saya, apalagi masih muda, belajar. Yang udah akhir aja belajar, maaf ya, ilmu itu kata ulama, kalau kepengen sukses diikat, ikatnya dicatat, ngikatnya ilmu dengan bil kitabah, catat. Kalau pakai gini aja lama-lama lupa. Tapi kalau catat ada oleh-olehnya. Coba lihat, belajar Pak, gitu. Yang muda-muda terutama. Waqala, dan ia berkata, Inna Allah karim rahim katanya. Sesungguhnya Allah itu zat yang mulia, karim, rahim, yang maha penyayang, qadirun, lagi maha kuasa, ala ayyufidha ala qalbi minal ulum, untuk menuangkan kepada hatiku dari berbagai ilmu. Ini omongan orang tidak cerdas, nggak mau belajar tapi pengen dapat ilmu, nggak bisa dong. Dengar? Ilmu ada 2 macam nih. Ada ilmu
ada ilmu laduni, ada ilmu kasbi. Ilmu kasbi, ilmu hasil usaha, usaha achievement. Jadi pengen berilmu, belajar. Achievement, jadi usaha dia. Kalau ilmu laduni, given, diberi oleh Allah. Di Quran ada nggak ada orang yang dapat ilmu laduni, contohnya Nabi Khidir. Ini contoh soal Nabi Khidir. Surat Kahfi. Ilmu kasbi Nabi Musa. Nabi Musa belajar ilmu kasbi 30 tahun. 30 tahun belajar ilmu. Masih belum bisa mengalahkan ilmu laduni. Apa bedanya? Kalau ilmu laduni dia bisa tahu apa yang bakal terjadi di depan. Kalau ilmu kasbi tahunya yang lahiriah, yang kelihatan. Makanya apa yang dilakukan Nabi Khidir diprotes sama dia nih. Kenapa kamu? Kenapa kamu begini? Kenapa kamu begitu? Karena kalau ilmu kasbi tahunya yang lahiriah, yang nampak. Kalau ini yang dibalik yang nampak. Dia bisa tahu ini potensial akan terjadi begini. Nanti akan begitu. Tahu dia. Nih. Nah kita jangan kepengen kesini dulu, ini aja dulu. Ente kenapa di rumah aja? Anak ngarepin ilmu laduni kagak bisa. Kalau Allah nggak tunjuk kagak bisa. Cuman Allah yang tahu. Dia main di rumah, nggak bisa. Usaha, belajar. Maaf ya, jangan marah. Masih muda belajar Pak. Masih panjang umur kita, masih ada harapan. Kita lanjut lagi. Ma hafadhahu ala qulubi anbiya'ihi. Dari berbagai ilmu, dengan ilmu yang telah dituangkannya atas hati para nabi. Kita bukan nabi, jangan kayak nabi dong. Jangan ngarepin kayak nabi, jangan. Wa auliyaihi, para walinya. Nah, kita bukan wali, saya bukan wali, saya bukan nabi, saya masih belajar. Saya masih kudu dengan ngajar, mohon maaf ya. Saya meskipun sudah ngajar, saya belajar jalan terus. Dalam minggu ini saya sudah beli kitab banyak, kitab-kitab baru. Kalau dulu saya datang ke toko kitab, kalau sekarang toko kitabnya nyamperin. Ini ada kitab baru nih, gitu. Yang arang si Anu, isinya tentang ini gitu. Saya bilang saya pesan, dikirim sama dia, saya bayar. Kedengeran? Yang terakhir yang saya baru terima tadi siang, ada kitabnya, Ana Muslimun Sunniyun Syafi'iyun, tulis Profesor Abdullah bin Nuh. Saya Muslim, saya Sunni, Ahlus Sunnah wal Jamaah, Syafi'iyun, bermadzhab Syafi'i. 3 Islam, Sunni, Syafi'i. Bagus Pak kitab. Profesor Abdullah bin Nuh itu ahli bahasa Arab yang nulis kamus bahasa Arab, Inggris, Indonesia. Saya pernah ketemu beberapa kali. Almarhum sudah guru besar Fakultas Sastra UI. Saya lulusan sana. Jadi belajar, setuju nggak? Jadi ibu bapak ngaji malam Sabtu udah bener nih. Min ghairi juhdin, tanpa susah payah, nggak bisa dong. Pengen punya ilmu tapi nggak mau susah payah, nggak bisa. Buat tikrorin katanya. Dan membolak-balik belajar nggak bisa, mesti ketemu. Buat ta'allumin dan mengaji. Kata Rasulullah, innamal ilmu bitta'allum. Hanyalah ilmu diperoleh kalau dengan belajar. Saran saya sih kalau ada pengajian ikut aja. Catat. Setuju nggak?
Apa bedanya ngaji langsung dengan baca di Google? Beda. Kalau ngaji di Google, satu, belum jelas sumbernya. Yang kedua, nggak bisa nanya. Yang ketiga, kalau salah kita nggak bisa koreksi. Kalau ngaji langsung begini bisa nanya. Dan tahu bapak gurunya siapa nih, latar belakangnya seperti apa. Jelas? Diam aja. Lama-lama gedek sama saya katanya. Jangan marah. Guru kan ngajak baik kan. Wahwa kaqauli, ucapan orang itu seperti sama dengan ucapan man yuridu malan, siapa orang pengen punya harta katanya. Fayatruku, kemudian dia meninggalkan al-harasah katanya, ya, menanam, bertani, watijarah, berdagang, wal kasab, dan berusaha. Jadi kepengen punya harta tapi dagang ogah, kerja nggak mau, bertani nggak mau, wal kasab, usaha nggak mau, wa ta'aqqalu, dan ia katanya menganggur saja, jangan nganggur. Kedengeran? Wa qala, ia berkata, innallaha karimun rahim, sesungguhnya Allah itu maha pemurah lagi maha penyayang. Walahu khazainus samawati wal ard, kepunyaannya lah gudang-gudang kekayaan katanya, yang ada di langit maupun di bumi. Ini pikiran orang ini. Wa huwa qadirun, dia itu kuasa ala ayutli'ani, untuk mengeluarkan kepada aku ala kanzin, katanya, sebuah gudang minal kunuz, di antara gudang-gudang miliknya, astaghni bihi, yang aku tidak perlu lagi, anil kasbi, usaha dengannya. Jadi orang ngarepin kemurahan Allah nggak mau usaha, nggak bisa dong. Bener nggak? Pengen dapat ilmu tapi nggak mau usaha, dengan ngarepin mudah-mudahan Allah turunkan ilmu laduni, nggak bisa. Bener nggak? Jangan. Usaha aja dulu, datang aja dulu. Bapak ibu kalau jalan dari rumah menuju ke Masjid Al-Kautsar, semua yang bapak ibu lewatin mendoain, hewan, ya, semua yang bapak ibu lewatin yastaghfiruna lahu, memohonkan ampun, hatta hitan fil bahar, sampai kata Rasulullah ikan yang ada di laut ngedoain orang yang jalan dari rumah menuju ke masjid belajar ilmu Allah. Kalau bapak bisa ngedengerin doanya ikan, doanya hewan, tanaman, nggak muat di Al-Kautsar, kita diampuni. Mohon ampun, ya Allah, ampuni orang ini mau belajar ilmu Islam nih. Belum di sini di atas nih. Begitu bapak duduk, ibu duduk, malaikat di atas kita ngedoain 3 doanya. Allahumma ighfir lahu, Allahumma arhamhu, Allahumma afu anhu, 3. Baca hadis Riyadhus Shalihin. Ya Allah, ampunilah dosa bapak ini. Dia udah tahu nama bapak, biar nggak nanya KTP, tahu dia. Allahumma arhamhu, kasih sayangilah orang ini ya Allah. Allahumma afu anhu, maafkanlah kesalahannya. 3. Malaikat kalau baca doa pasti diterima. Jangan banyak, 1 aja baca doa diterima. Makanya kalau bapak pulang dari Masjid Al-Kautsar, pulang haji, dosa gures. Apa gures? Nanti. Untung pak ngaji. Faqad fa'ala dzalika, maka telah membuat demikian itu katanya. Li ba'di ibadihi, sebahagian hamba-hambanya. Fa'anta, maka engkau, kata Imam Ghazali, idza sami'ta kalama hadaini rajulain, kalau mendengarkan ucapan orang-orang ini, istahmaqtahuma, tentu engkau menjadi orang yang tidak cerdas. Jangan kepengen dapat ilmu tanpa belajar. Kalau kamu pengen punya ilmu nggak belajar, nggak cerdas. Nabi Musa 30 tahun
Nabi itu, apalagi kita. Tausiahnya belajar, setuju? Yang ngajarin belajar sampai akhir hayat cuma Islam. Belajar sampai akhir hayat. Utlubul ilma minal mahdi, tuntutlah ilmu sejak dari lahir sampai masuk liang lahat. Belajar terus. Dan orang belajar selalu untung dia. Belajar baru lagi, dapat baru lagi. Pengetahuan baru lagi. Itu bikin mudah lagi itu. Setiap dapat baru, mudah lagi pikirannya, mudah lagi, ya awet muda, baru udah tua. Coba lihat, pencinta ilmu itu awet muda ya, tampak lahiriahnya, baru udah tua. Karena ilmu terus, dapat lagi ilmu, dapat lagi, baru lagi. Wasakharta min rumah, dan katanya mengolok-oloki kepada keduanya, wa in kana ma wasafahu, meskipun ada apa yang disebutkan keduanya itu min karamillahi ta'ala, dari kemurahan Allah ta'ala, wa qudratihi, dan kekuasaannya, sidqan wa haqqan, adalah tidak salah dan benar. Ngomongnya benar tapi prakteknya salah. Dengar enggak? Tadi kan Innallaha karimun rahimun qadirun, ngomongnya benar tapi prakteknya salah. Karena mengharapkan kemurahan Allah nggak mau belajar, salah. Belajar itu ikhtiar, pasti dapat dong. Kalau sudah belajar pasti dapat. Masa sih Allah udah kita nyampe ke sini nggak dapat? Pasti dapat. Katakanlah 30% dari semua ngaji kita pasti dapat, pasti nyangkut sini. Kalau 100% mungkin agak jarang ya. Tapi kalau 30% belum dapat. Itu gunanya ngaji pakai kitab. Kalau bahasa kampung ada juntrungannya, nggak diulang-ulang, dan ada capaiannya. Selesai kitab ini ganti kitab lain gitu. Jadi ada metodologi yang dibangun, gitu ya. Baik, baca lagi nih. Belum habis. Udah selesai? Belum selesai. Fakadzalika, maka begitu pula yadhaku alaika, akan mentertawakan kamu katanya. Arbabul basair fid din, orang-orang yang cerdik pandai dalam agama. Jadi orang-orang yang ngerti agama, kalau ngedengar ada orang kepengen punya ilmu agama tapi nggak mau belajar, ketawa dia, nggak bakal bisa. Tetap mesti belajar. Itu sebabnya menyelenggarakan kajian Islam pahalanya gede. Masjid atau majelis ilmu yang disediakan masjid itu pahalanya besar. Menyediakan fasilitas buat orang cerdas. Jadi Islam itu mencerdaskan. Idza talabtal maghfirah, apabila Anda mengharapkan dapat ampunan Allah, bighairi sa'yin laha, tanpa usaha, mana bisa pengen dapat ampunan tapi nggak usaha, istighfar nggak mau, bertobat nggak mau, mana bisa dapat ampunan. Ngaji itu ampunan. Ibu duduk situ, bapak duduk sini, ampunan Allah. Wallahu ta'ala yaqul, Allah ta'ala berfirman, wa laisa lil insani illa ma sa'a, bahwasanya seseorang manusia tidak memperoleh selain apa yang telah diusahakannya. Kalau begitu Islam mengajarkan hidup ini mesti berusaha. Hidup yang bermutu mesti diisi dengan amal-amal produktif.
Produktif itu amalnya nggak banyak tapi untungnya banyak. Setengah ya? Amal yang menghasilkan produktivitas tinggi. Ini gini ngaji 1 jam, pahalanya gede. Amal produktif bahasa al-amalus soleh. Amal soleh baru bisa kalau imannya bagus. Kalau ininya bagus, ini bakal bagus. Nah untuk bisa ini bagus, ngaji dah. Setuju nggak? Kitabnya yang kita kaji kan Jauharatul Tauhid. Jauharatul permata. Tauhid, ilmu tauhid. Jadi ilmu tauhid banyak. Yang disajikan di dalam kitab itu yang permatanya, yang kotor-kotor, yang nggak berguna nggak dimasukin. Jadi beruntung belajar kitab Jauharatul Tauhid Syekh Ibrahim Al-Laqani. Itu ada kitab induknya tuh, kitab Ummul Barohin, kitab yang mengajarkan tentang Allah punya sifat. Ada yang wajib, ada yang mustahil, ada yang jaiz. Bagus Pak. Telusuri terus sampai ke akarnya. Jadi kita akan mahir di sini. Kalau ininya mahir, idenya juga enak. Ibadahnya bagus. Kenapa Anda sholat? Karena tahu Allah Maha Kuasa, Maha Perkasa, Maha Pemurah. Bapak Ibu bisa ngaji, bisa duduk sampai sekarang ini karena kuasa Allah. Setuju nggak? Kita bisa hidup sampai detik ini karena kuasa Allah. Banyak kan teman-teman udah pada pulang. Diam aja. Yang lebih muda dari kita udah pada pulang. Kita masih diberi kesempatan, bersyukur dong. Bersyukur kan ini dia nih. Valuable life, hidup mesti bernilai supaya amalnya mesti produktif, amal soleh. Kalau kita bisa punya kayak gini, nah kita akan masuk sini nih, al-muflihun, sukses. Al-muflihun, ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul. Kita pengen sini. Pertanyaannya, apa ukuran sukses? Kan begitu kan? Sukses itu ukurannya 2. Di dunia, di akhirat. Yang bilang siapa? Ukuran sukses di dunia, di akhirat. Quran. Man amila solihan, siapa yang beramal soleh, min dzakari wa untha, baik laki-laki maupun perempuan, wa huwa mu'minun, padahal dia beriman. Amal soleh ini amal produktif, dasarnya iman. Falanuhyanahu hayatan thayyibah, pasti. Kalau dalam ilmu nahu, paknya jawab pasti, kata Allah. Kami jadikan hidupnya hayatan thayyibah, hidupnya bahagia. Masih masalah nih, hidup bahagia kayak apa? Ini masih gara-gara nggak nih? Masih kelihatan nggak Ustaz? Kalau udah nggak kelihatan udah payah nih ngajarnya. Pertanyaannya, apa ukurannya bahagia di dunia? Nah, ada hadisnya. Orang itu bahagia di dunia kalau ada 4 jadi. Kata Rasulullah, orang bahagia di dunia kalau katanya baitul wasi', rumahnya luas. Ini hadis ada masalah nih. Luasnya dimensi atau luas isi, kualitas atau kuantitas? Bukan kuantitas, bukan luasnya meternya, bukan, tapi kualitasnya. Kedengeran? Rumahnya luas dengan apa kan gitu pertanyaannya? Luas dengan rahmat Allah, wasi'ur rahmah. Rumahnya sih biasa,
tapi luas dengan rahmat Allah. Di situ bahagia. Biar rumahnya 300 kali 400 meter, ada kolam renangnya, ada macam-macamnya. Tapi nggak ada Quran di situ, nggak dibaca Quran, nggak ada orang ibadah. Itu rumah sempit, Bu. Jelas? Satu. Yang kedua, kata Rasulullah, orang bahagia di dunia baitul wasi'. Yang kedua, wa zaujun muti', pasangan yang taat. Suaminya taat, istrinya taat, nah, enak tuh, bahagia tuh. Suaminya rajin ibadah, istri juga rajin ibadah. Kadang-kadang ada suaminya rajin ibadah, istrinya alot banget. Jangan sholat, ngaji aja ogah. Yang bagus dua-duanya. Yang ketiga, kata Rasulullah, waladun saleh, punya anak yang soleh. Ada hadis mengatakan wal jarus soleh, tetangga yang baik. Suami istri soleh, anak soleh, enak tuh, enak, senang. Ada suami istri soleh, anaknya merengkal dulu. Itu merengkal apa? Disuruh melincur aja, disuruh ngaji, capek punya anak kayak gitu. Dia enggak nih, soleh anaknya. Dan yang keempat, wal markabul hani, markab itu kendaraan. Hani itu indah, punya kendaraan yang indah. Pertanyaannya, kendaraan indah yang kayak apa? Apa mesti Mercedes? Oh bukan. Belum tentu punya Mercedes bahagia. Belum tentu punya BMW bahagia. Belum tentu punya Lamborghini bahagia. Udah pajaknya mahal. Kalau baret, waduh, repot dah. Bukan itu. Apa tuh? Al-markabul hani artinya kendaraan yang indah. Jadikan Islam kendaraan. Menjadikan Islam kendaraan. Di rumah, suami istri, anak bertetangga pakai cara Islam, cara Quran. Itu baru berkah. Nah, yang begitu ya belajar, nggak bisa dong. Jelas? Kalau Bapak punya ini, 4 ini, udah hasanah di dunia udah bahagia di dunia udah. Nah, masih ada satu lagi. Di akhirat yang mana nih? Kata ulama, dukhulul jannah, masuk surga. Kalau menurut tasawuf masuk surga belum bahagia. Baru bahagia kalau nih liqa'ullah, bertemu Allah, berjumpa dengan Allah. Ketemu Allah baru bahagia. Bapak masuk istana, belum sohor. Pas pampres tiap hari, cleaning service tiap hari. Bapak baru sohor, kalau bisa masuk istana mana aja. Bisa ngomong, bisa ngeteh bareng-bareng sama ibunya istana, baru tuh. Bapak dan ibu masuk surga indah. Lebih indah lagi, ketemu yang punya surga. Siapa? Allah. Pertanyaannya, mungkin nggak bisa ketemu Allah? Kalau menurut ilmu tasawuf bisa. Surat Kahfi 110. Faman kana yarju liqa rabbi falyamal amalan shalihan. Ada kan? Wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Siapa yang berharap berjumpa dengan Tuhannya, berbanyak amal soleh, gitu.
dan jangan sekali-kali syirik. Insya Allah. Jelas ya? Yang terakhir, wa yaqulu, katanya Allah mengingatkan kita. Allah di firman-Nya, innama tujzauna ma kuntum ta'malun, sesungguhnya kamu akan diberi balasan tergantung apa yang telah kamu kerjakan. Jadi Allah membalas kepada kita tergantung amalnya, amal produktifnya itu. Alhamdulillah. Sampai sini dulu ya. Kalau kebanyakan susah ngamalinnya, ini aja udah banyak amat. Nah, karena sebentar lagi kita akan masuk Idul Adha, dan di Indonesia dengan Saudi sama ya, tanggal 10-nya sama dengan di Saudi. Saran saya yang pertama, nanti tanggal 9 puasa, jangan nyaut cuma atu no, insya Allah cuma atu nyautnya. Saran saya semua, kenapa? Untung kalau orang nanti tanggal 9 di Arafah wukuf, orang haji itu Allah bilang ishhadu ya malaikati, saksikan wahai malaikatku, anni qad ghafartu lahum, saya ampuni dosa mereka. Allah bilang gitu tuh kepada malaikat, saya ampuni semua yang wukuf nih. Nah, Allah memberi juga ampunan yang sama buat orang Al-Kautsar kalau puasa. Artinya ada ikhtiar dong. Jangan pengen ngarepin ampunan, puasa kagak. Paham gak tuh? Puasa tanggal 9, bagus tanggal 8, jadi 2 hari. Kedengeran? Bagus lagi dari tanggal 1, cakep lagi. Kita kalau tanggal 9 hari pada mentak. 9 hari Ustaz, enak amat. Kita kan sibuk nih gitu. Ya udah, kalau 9 nggak bisa 2 hari deh. 8, 9, 2 hari juga repot nih saya. Kalau repot 1 hari deh, tanggal 9. Jelas? Nah, saran saya, tausiah tuh saran, pas tanggal 9 nanti asar, habis asar Bapak jangan kemana-mana. Habis sholat asar duduk menghadap kiblat dalam keadaan mutawadhi, dalam keadaan suci, zikir. Kan ada kan? Al-zikru bi Arafah. Jadi kalau yang sudah pernah haji, ada tuh kitab buku pedoman haji, baca itu. Ada 100 kali Al-Ikhlas tuh. Baca aja 100 kali la ilaha wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kenapa? Kalau kita sini jam 4, di sono pas jam 12. Di sono pas sedang-sedangnya selesai sholat, selesai mendengarkan khutbah, wukuf, itu sama puncaknya tuh bareng. Kita minta sama Allah. Baca doanya, ada kan? Doanya Nabi itu kalau di Arafah. Antara lain, Allahumma la tada' lana dzamban fi maqamina hadza dzamban illa ghafarta. Ada kan? Wala hamman illa farajta, wala aiban illa satarta, wala hajatan min hawaijid dunya wal akhirah illa qadaita wa yassar. Ada di buku. Baca tuh. Namanya orang hidup kan banyak perlunya. Diam aja nih. Mungkin Bapak nih orang Al-Kautsar, duit nggak perlu. Banyak gak kemakan kan? Kesehatan perlu. Kedengeran nggak? Tuh. Kesehatan perlu. Gimana nih? Duit banyak, badan sehat, kan begitu bukan? Minta sama Allah dong. Ada aja pasti masalah. Kesehatan oke, duit oke, ada aja. Anak, istri, ada aja masalah. Minta sama Allah. Terus tuh sampai sore. Baca doanya, baca zikirnya, sambil puasa. Ditutup dengan buka puasa, bagus, amin. Malamnya banyakin takbir, tanggal 10. Kalau orang kita bilang malam takbiran, takbir, kedengeran?
Takbir yang bagus di masjid. Duduk di masjid sambil itikaf dalam keadaan wudu, suci, ngadep kiblat, takbir bagus dong. Karena orang di masjid pada takbir, ibu-ibu pikirannya panjang, nganterin kopi, diem aja, nganterin makanan. Orang kalau takbir makanan banyak, anteng dia. Betul gak? Nganterin ketupat, nganterin opor, ya takbirnya anteng aja deh. Dan bagus malam takbir baca doa. Ada hadisnya ada. Kata Rasulullah ada 5 malam dalam 1 tahun yang doa seseorang tidak ditolak. Salah satunya ada Lailatul Idul Adha, malam Idul Adha. Tuh doa situ. Amin. Paginya sebelum menuju ke masjid udah bersih, udah mandi sunnah tuh, sunnah sholat id, mandi keramas, pakai baju yang bersih, kalau ada yang putih bagus, pakai minyak wangi, sunnah tuh Pak, pakai minyak wangi, berangkat ke masjid, belum makan, belum minum, imsak, bukan puasa, menahan diri untuk tidak makan, tidak minum. Sholat di masjid Al-Kautsar, sholat dulu 2 rakaat, dengerin khutbah. Selesai khutbah itu, kalau belum selesai jangan pulang, Bu. Dengeran nggak? Ada orang khutbah masih disampaikan, dia udah gulung-gulung sejadah, nindik kabur. Jangan. Paham nggak? Gulung-gulung pulang. Tunggu aja sebentar, gak lama. Udah selesai, makan di rumah sama-sama tuh, suami, istri, anak, mantu, kalau ada cucu, makan bareng-bareng. Itu merayakan Idul Adha. Bagus. Karena lebaran, sarannya makannya dibedain, Bu. Kedengeran nggak? Kalau biasanya ikannya kecil, kalau lebaran kisah ikannya gede. Apa kek? Nah karena ikannya gede, Bapak ngasih gedean dong. Masa sama aja makan biasa? Makan sama-sama. Udah selesai makan, sunnah menyaksikan penyembelihan hewan kurban. Ngapain? Ikut takbir. Jadi waktu yang motong itu baca doa, baca takbir, kita ikut takbir. Ada aturannya tuh. Yang motong tuh jangan main godot aja. Dengar nggak? Baca basmalah dulu, baca sholawat, baca takbir, baca doa. Tuh, ada 5. Yang satu menghadapkan korban ke arah kiblat. Ya. Kambingnya nih atau sapinya kiblat sono, hadapin ke sono. Baru udah jatuh, udah siap, bismillahirrahmanirrahim, baca selawat, baca takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, baca doa. Allahumma hadza minka wa ilaika fataqabbalha min fulan bin fulan. Ya Allah, ini hewan kurban dari Engkau, aku persembahkan untuk Engkau ya Allah. Terimalah kurban ini dari si fulan. Sebut namanya. Kalau sapi 7, sebut 7-7-nya, fulan bin fulan, fulan 7-7-nya. Ini bukan riya, supaya marem. Apa marem? Oh, korban saya sampai nih, seneng dia. Amin. Ya Rabbal. Karena hari Jumat tuh lebaran, malam Sabtu libur aja deh. Betul. Kan capek habis motong sapi. Betul nggak? Wah, masih capek nih seharian motong sapi kan, sedang kambing. Ya libur aja dah. Jelas? Alhamdulillah. Ada yang belum jelas?
Baik, kita ketemu lagi ya sampai Sabtu yang akan datang, malam Sabtu yang akan datang, 2 minggu lagi. Selamat puasa, selamat Idul Kurban, selamat berkorban, semoga Allah memberkahi. Saran saya, kalau kita ada rezeki lebih, potong korban. Tahun depan belum tentu ngalamin. Potong korban buat apa uang? Ya kan? 3,5 juta, 3 berapa sini? Sini berapa duit? Kambing. 3,5. Hah? 3,5 murah. Bener nggak? Ya, baik, potong aja kambing. Ya. Berat Pak Ustadz 3,5 juta. Kalau pengen nggak berat, nyelengin. Diem aja. Sehari 10.000, Bu. Kalau ibu belanja jangan dihabisin tuh duit. Taruh 10.000, besok 10.000, setahun 3,5 juta, nggak berasa. Amin ya. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma bihaqqil Qur'an wa bi kalamikal qadim wa bi Muhammadin khatamin nabiyyin wa bi haqqi ummil Qur'an alimna al-Qur'an wa faqihna fid din wa alimna ta'wil wa hdina ila sawa'i sabil. Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan wa yaqinan sadiqan wa rizqan wasi'an wa qalban khashi'an wa lisanan dhakiran wa badanan sabiran wal afwa indal hisab wa najata minan nar. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina bis su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian, lebih kurang mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.